Oke, saya lanjutkan lagi ya mengenai tadi tahapan dari oksidasi beta. Nah, tadi transport menuju ke matriks mitokondria itu tadi sudah membutuhkan 1 ATP sebelumnya ya. Ketika dia sudah masuk ke matriks mitokondria, tadi akan dipecah ya asil CoA dengan karnitin. Hasil karnitin tadi menjadi bentuk asil CoA lagi dan juga karnitin. Karnitin ini akan keluar lagi ke plasma untuk nanti membawa asam lemak bebas gitu ya untuk berubah menjadi asil CoA. Terus untuk tahapan oksidasinya tadi ada 4 tahap gitu ya. Ini untuk satu putaran oksidasi asam lemak ya. Itu ada 4 tahap. Nah, asam lemak di sini kan nanti dia mempunyai ini ya karbon sebanyak ganjil gitu ya, karbon ganjil yang nanti putaran oksidasinya akan berbeda-beda gitu ya, tergantung jumlahnya. Misalnya kalau jumlahnya karbonnya 18 gitu ya, dia putaran oksidasinya nanti ada 8 gitu ya. 18 harusnya 9, tapi kan tadi ada satu proses yang dihasilkan itu untuk menghasilkan asil CoA, tidak menghasilkan asetil CoA, sehingga tadi dari 18 dibagi 2 kan 9 dikurangi satu putaran gitu. Jadi totalnya itu ada 8 gitu ya, 8 putaran oksidasi. Yang tahap pertama adalah tahap oksidasi. Di sini tahap oksidasi dia membutuhkan FAD ya. Di sini FAD itu merupakan suatu koenzim ya. Proses oksidasi ini akan menghasilkan FADH2. Nah, FADH2 di sini setara ya nanti dengan ATP itu sebanyak 2 gitu ya. Kalau yang menghasilkan NADH tadi sebanyak 3 ATP. Nah, masing-masing buku itu ternyata ada sedikit perbedaan ya. Untuk FADH2 itu nanti setara dengan 2 ATP. Ada juga yang menyebutkan di buku yang lain itu hanya 1,5 ATP gitu. Makanya tadi pada saat oksidasi asam lemak dengan jumlah C ganjil itu kan sedikit berbeda ya karena di situ ada proses untuk isomerisasi gitu ya. Jadi di sini pada oksidasi asam lemak yang ada ikatan rangkapnya atau asam lemak yang tak jenuh itu akan menghasilkan energi yang lebih sedikit gitu ya, daripada jumlah oksidasi asam lemak yang jenuh gitu ya. Terus tahap berikutnya hidrasi. Pada proses hidrasi di sini trans delta 2 enoil koenzim A itu tidak menghasilkan energi ya, karena di situ dia proses hidrasi untuk berubah menjadi bentuk levo 3 hidroksiasil koenzim A ya. Terus ini di tahap ketiga oksidasi kembali untuk membentuk 3 ketoasil koenzim A. Nah, di sini dibutuhkan koenzim NAD yang mana nanti pada proses oksidasi akan juga dihasilkan NADH. NADH di sini setara dengan 3 ATP gitu ya. Terus tahap terakhir tahap teolisis ya. Tahap teolisis di sini dibutuhkan koenzim A ya. Ini adalah singkatan dari koenzim A. Pada proses teolisis ini proses pemutusan ya dari 3 ketoasil koenzim A itu diputus menjadi asil koenzim A dan juga asetil koenzim A. Nah, asil koenzim A ini nanti akan dibutuhkan lagi untuk proses menghasilkan asetil koenzim A. Nah, pada proses siklus Krebs itu kan yang dibutuhkan adalah asetil koenzim A ya. Jadi di sini produk dari oksidasi beta asam lemak itu adalah asetil koenzim A. Oke, makanya di sini tadi awalnya dinamakan oksidasi beta itu karena akan terjadi pemutusan ya di C beta dan juga C alfa ini ya terbentuk asil koenzim A dan asetil koenzim A. Terus di slide ini untuk pemecahan karbon-karbon pada karbon alfa dan beta tadi menghasilkan asetil koenzim A dan asil koenzim A. Untuk asil koenzim A akan mengalami metabolisme lebih lanjut. Jadi untuk nanti tahap terakhir itu hanya dihasilkan molekul asetil koenzim A saja gitu ya. Asetil koenzim A akan mengalami oksidasi nanti di siklus Krebs untuk dihasilkan CO2 dan H2O. Nah, CO2 ini kan pada proses respirasi ya, dia akan dikeluarkan pada saat ekspirasi gitu ya CO2-nya. Oke, tahapan ini tentunya akan berulang ya khususnya pada asam lemak dengan rantai yang panjang. Jadi sampai hanya dihasilkan molekul asetil
koenzim A. Nah, ini untuk siklus Krebs ya. Pada siklus Krebs di sini kan awalnya untuk pembentukan sitrat ya. Namanya kan siklus Krebs atau nama lainnya siklus asam sitrat gitu ya. Dikatakan siklus asam sitrat karena di sini proses awal pada siklus Krebs itu kan terbentuk sitrat atau asam sitrat ya, di mana terjadi kondensasi antara asetil koenzim A dengan oksaloasetat. Nah, posisinya di sini oksaloasetat ini sangat penting ya, dibutuhkan untuk proses oksidasi dari asetil koenzim A. Nah, jika produksi oksaloasetat ini dari suatu glukosa itu kurang banyak, maka asetil koenzim A ini nanti cenderung akan dihasilkan benda keton, bukan untuk lanjut ke siklus ini ya, ke siklus Krebs ini. Nah, di sini dan selanjutnya ini sudah pernah dijelaskan ya sama Bu Desti atau Bu Desi yang membahas mengenai respirasi seluler ya. Terus selanjutnya di sini merupakan ringkasan oksidasi asam lemak ya, yang mana tahapan utamanya tadi ada 4 tahap, namun di sini untuk keseluruhan ada 6 tahap karena termasuk tadi asam lemak bebas yang ada di plasma itu kan harus dibawa menuju ke matriks mitokondria ya. Dari tahapan ini dia sudah membutuhkan 2 ATP sendiri sampai terbentuk asil koenzim A di dalam matriks mitokondria. Terus, nah ini salah satu contoh untuk perhitungan energi berupa ATP yang akan dihasilkan pada oksidasi suatu asam palmitat. Nah, di sini asam palmitat kalau di dalam plasma dia berikatan dengan koenzim A, makanya nanti dia ketika di dalam matriks mitokondria itu dinamakan palmitoil koenzim A. Kan tadi sudah disebutkan di awal ya sebagai bahan baku untuk pembentukan asetil koenzim A itu adalah asil koenzim A. Itu bentuk dasarnya ya. Maksudnya di sini struktur dasarnya adalah asil koenzim A. Nah, kalau pada asam palmitat yang mana nanti akan dirubah menjadi bentuk asil koenzim A itu dinamakan di sini palmitoil koenzim A gitu ya. Nah, pada proses oksidasi ini dia ini terjadi oksidasi sebanyak 7 putaran ya. Ini makanya di situ dibutuhkan 7 FAD, 7 NAD yang nanti akan dihasilkan molekul asetil koenzim A sebanyak 8 molekul gitu ya. Oke. Terus dalam proses perhitungan nanti bisa dimasukkan ke dalam ini ya, caranya menghitung di sini. Jadi yang pertama tadi adalah proses pembentukan asil koenzim A itu totalnya membutuhkan 2 ATP. Jadi di sini satuannya ATP ya, di kolom ikatan berenergi tinggi ini satuannya ATP. Terus di nomor 2 ini adalah tahapan oksidasi ya. Jadi pada tahapan oksidasi tadi kan membutuhkan FAD, membutuhkan NAD gitu ya. Nah, dihasilkan di sini 2 FADH2. Jadi satu molekul FAD itu kan akan menghasilkan satu molekul FADH. Nah, kalau pada tahapan total oksidasi asam heksanoat ini membutuhkan 2 molekul FAD, berarti nanti akan dihasilkan juga 2 molekul FADH2. Sehingga di sini perhitungannya 2 molekul FADH2 itu akan dikalikan dengan 2 ATP karena FADH2 itu setara dengan 2 ATP gitu ya. Sehingga di sini totalnya yang diperoleh adalah 4 ATP. Kemudian untuk NAD tadi pada proses ini ya oksidasi yang ketiga ya NAD itu ya dihasilkan 2 NADH. Nah, NADH ini setara dengan 3 ATP. Makanya 2 molekul ini, 2 molekul NADH itu akan setara dengan 6 ATP. Kemudian ini yang nomor 3, reaksi nomor 3 ini adalah reaksi keseluruhan dari siklus Krebs gitu ya. Yang mana untuk satu molekul asetil koenzim A ya di situ dihasilkan 12 ATP. Nah, 12 ATP itu bisa dihitung dari mana? Kita balik lagi ya ke siklus Krebs tadi. Nah, bisa dicek di sini mana yang mempunyai ATP? Ada NADH. Ini dia setara ya tadi dengan 3 ATP. Terus mana lagi yang mempunyai energi tinggi? Ini juga NADH setara dengan 3 ATP. Sudah 6 sendiri ya yang diperoleh. Terus lanjut
Ini juga NADH lagi, setara dengan 3 ATP, 9 berarti ya. Terus berikutnya ini GTP. GTP ini juga energi tinggi ya, setara dengan 1 ATP. Udah 10 dulu ya. Berikutnya FADH2. FADH2 setara dengan 2 ATP. Jadi totalnya pada siklus Krebs ini setara dengan 12 ATP. Itu perolehan satu molekul asetil-CoA ini akan dihasilkan energi ATP sebesar 12 gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk di reaksinya secara keseluruhan tadi ya. Jika di sini 3 molekul asetil-CoA berarti dia akan mengalami 3 kali siklus Krebs ya. Sehingga di sini akan dihasilkan ATP sebanyak 36. Nah, kemudian di total gitu ya. Jangan lupa pada saat menotal itu jika ada -2 ini tadi karena ada proses ini ya, pengaktifan asam lemak menjadi bentuk asil CoA gitu ya. Nah, ini terjadi pada seluruh jenis asam lemak yang mengalami oksidasi gitu ya. Jadi semuanya itu akan dikurangi 2 sehingga di sini totalnya 44. Nah, nanti silahkan di rumah mengerjakan yang reaksi ini ya. Dari oksidasi asam palmitat itu berapa totalnya? Apakah benar jumlahnya 129 ATP? Nah, dengan catatan tadi untuk FADH2 ini setara dengan 2 ATP, kemudian untuk NADH setara dengan 3 ATP. Gitu ya. Kita menggunakan yang itu saja ya, setara dengan 2 ATP untuk yang FADH2, kemudian untuk NADH setara dengan 3 ATP. Terus, nah di sini proses oksidasi asam lemak itu tentunya ada yang mengontrol ya, terutama di sini oleh malonyl koenzim A, kemudian NADH sama asetil koenzim A. Asetil koenzim A ini jika jumlahnya di dalam darah itu berlebih, maka dia akan dihambat tiolase, dihambat oleh enzim ini untuk dihentikan produksi atau proses oksidasi asam lemak tersebut menjadi asetil koenzim A. Jadi di sini ada mekanisme seperti mekanisme umpan balik gitu ya. Jadi kalau jumlah produknya ini sudah banyak, maka dia akan menginduksi enzim ini untuk menghentikan produksi yang lebih banyak. Gitu. Oke, terus untuk metabolisme asam lemak yang jenuh, di sini tadi disebutkan ada 2 tambahan ya, enzim reduktase sama enzim isomerisasi, karena ikatan rangkap yang ada pada asam lemak tak jenuh itu kan tidak langsung dikenali oleh enzim-enzim pada oksidasi beta, sehingga dia harus mengalami isomerisasi dulu ya dari cis menjadi bentuk trans supaya bisa dikenali enzim pada proses oksidasi. Oke, tadi untuk pembentukan benda keton. Benda keton ini tadi terbentuk ketika asetil koenzim A-nya itu banyak ya, dia akan masuk ke siklus Krebs gitu. Tapi pada proses siklus Krebs bahan baku oksaloasetatnya itu kurang gitu. Jadi di buku itu kadang menyebutkan untuk pembakaran lemak itu dia butuh bahan bakunya dari glukosa gitu ya, dari metabolisme karbohidrat. Jadi yang dibutuhkan itu adalah oksaloasetatnya itu tadi untuk proses pembentukan energi. Kemudian nanti untuk aterosklerosis ini berkaitan dengan gangguan pada metabolisme lemak ya. Jadi di sini untuk aterosklerosis ini penyakit yang berkembang karena akumulasi lemak pada dinding pembuluh darah. Oke, lemak di sini terutama tadi ya asam lemak yang kemudian kalau di dalam matriks mitokondria itu kan dia akan dirubah menjadi energi. Nah, ketika oksaloasetat tidak tercukupi ya untuk proses siklus Krebs, nah asetil koenzim A itu dia akan lebih banyak, dan mana asetil koenzim A itu kan tadi bisa disimpan gitu ya pada proses pembentukan trigliserida, sebelum ke trigliserida dan juga asam lemak ya, sebelum terbentuk asam lemak itu kan bahan bakunya juga dari asetil koenzim A gitu ya.
Di sini untuk jenis lemak yang menempel pembuluh darah itu kan memicu inflamasi. Jadi lemak yang menempel ini akan memproduksi sinyal, terutama sinyal kimia untuk menarik sel darah putih ya. Jadi makrofag kalau banyak di sini kan memakan diri sendiri. Nah, hasil dari makan diri sendiri makrofag ini itu menyebabkan terbentuknya jaringan ikat ya, jaringan ikat yang lebih keras gitu ya, menempel di pembuluh darah sehingga di situ akan menyebabkan inflamasi gitu ya. Nah, pembuluh darah yang rusak tadi membentuk plak. Nah, plak ini lebih ke ini ya, jaringan ikat yang mengeras itu tadi ya. Nah, itu tersusun dari kolesterol, sisa makrofag yang dikelilingi sel otot halus ya. Kemudian menjadi arteri itu menjadi keras. Nah, kalau kondisi arteri menjadi keras, yang mana arteri itu kan juga membawa darah ya. Nah, arteri yang keras ini terutama bisa menyebabkan aliran pembuluh darah pun juga terhambat gitu ya. Nah, di sini aliran darah yang terhambat nanti akan membentuk bekuan darah yang juga akan menghambat sirkulasi darah menuju jantung sehingga aterosklerosis ini ditemukan pada penyakit jantung ya, terutama stroke. Oke, selanjutnya untuk biosintesis ini nanti bisa dipelajari ya. Jadi di sini sintesis asam lemak terjadi di sitosol yang mana dari asetil koenzim A ini nanti akan dibentuk dulu malonil ACP gitu ya. Nah, di sini dari asetil koenzim A kemudian ditambah dengan ini ya, bikarbonat ya. Dengan bikarbonat, kemudian di sini butuh aktivasi CO2. Aktivasi CO2 ini dari bikarbonatnya ini ya untuk membentuk malonil koenzim A. Jadi di sini merupakan tahap awal yaitu pembentukan malonil koenzim A gitu. Terus nanti dibutuhkan juga hasil karir protein ya dalam sintesis asam lemak ini. Kemudian asetil koenzim A yang ada itu tadi berkondensasi dengan ACP, hasil karir protein itu tadi untuk bentuk asetil ACP, dan juga malonil koenzim A dia kondensasi dengan asetil karir protein membentuk malonil ACP. Nah, nanti asetil ACP dan malonil ACP ini dia akan berkondensasi ya membentuk asetoasetil ACP. Tahap elongasi atau tahap perpanjangan ya di sini. Untuk asetoasetil ACP tadi dibentuk antara kondensasi asetil ACP dan malonil ACP. Kemudian dari asetoasetil ACP di sini mengalami reduksi yang membutuhkan NADPH untuk dihasilkan dekstra 3-hidroksibutiril ACP. Lalu mengalami proses dehidrasi membentuk krotonil ACP. Dan langkah selanjutnya proses reduksi membutuhkan NADPH membentuk butiril ACP. Nah, dari butiril ACP ini nanti bisa diperpanjang lagi sampai nanti terbentuk suatu asam palmitat ya. Oke. Siklus elongasi untuk membentuk asam palmitat ini dia berulang 6 kali tahap pemanjangan itu tadi ya. Sampai nanti dari butiril ACP dia nanti akan berkondensasi dengan malonil koenzim A dan seterusnya sampai membentuk palmitil ACP. Itu terjadi 6 kali ya di tahap pemanjangan. Kemudian di tahap terakhir terjadi tioesterase. Jadi di sini nanti akan memecah palmitil koenzim A dari ACP-nya membentuk asam palmitat gitu ya. Mungkin saya rasa pembahasan saya sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Suara saya dari tadi jelas nggak ya? Jelas, Bu.